Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Oktaviansa dari kelas D dengan NPM 202191149. Saya di sini akan mempresentasikan kinerja guru pendidikan jasmani dan olahraga. Pentingnya pendidikan jasmani dan olahraga dalam pola pendidikan di Indonesia telah dirumuskan oleh pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 khusus mengenai kurikulum pendidikan dasar menengah telah dirumuskan pada pasal 42 yang wajib memuat mata-mata pelajaran sebagai berikut: 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan kewarganegaraan, 3. Pendidikan bahasa, 4. Matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Arti kinerja guru ialah hasil dan kemajuan yang telah dicapai seseorang dalam tugasnya. Kinerja dalam bahasa Inggris yang merupakan terjemahan bebas performance yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan, kinerja, pencapaian kerja. Hasil kerja atau penampilan kerja atau keberhasilan kerja. Mangkunegara dan Husdarta 2009 mengemukakan bahwa kinerja adalah keberhasilan kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Hersey, Blanchard, dan Johnson 1996 menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari suatu aktivitas atau pekerjaan. Konsep kinerja guru dalam manajemen SDM: kinerja dalam prestasi yang ditunjukkan oleh karyawan atau dengan kata lain merupakan hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan percakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu yang tersedia. Batasan kinerja yang berhubungan dengan tugas dikemukakan oleh Bernardin yang dikutip Ahmad Ruki 2002 bahwa kerja atau prestasi kerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan terlalu lama kurun waktu tertentu. Faktor yang berpengaruh pada kinerja guru. Profesional guru pendidikan jasmani dan olahraga dewasa ini menjadi pertanyaan besar karena kontribusinya belum dapat dirasakan secara komprehensif oleh para siswa dan orang tua yang menitipkan anak di sekolah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa aktivitas fisik sudah menjadi kebutuhan primer untuk mempertahankan eksistensi manusia sebagai sebuah sistem. Sesuai dengan hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak kebebasan untuk beraktivitas secara fisik. Atas dasar itu, setiap individu memiliki hak akses terhadap aktivitas jasmani untuk pengembangan pribadi seutuhnya. Suatu kajian realita di lapangan telah memunculkan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Penulis mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja guru dalam konteks pendidikan, yaitu: 1. Ada faktor peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi pada guru dapat dilakukan melalui pendidikan prajabatan atau pendidikan dalam jabatan. Pendidikan prajabatan menurut Dedi Supriyadi dan Fasli Jalal 2001 merupakan sistem pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK yang diperuntukkan bagi calon pendidik yang ingin mengembangkan dirinya menjadi guru. 2. Faktor gaya kepemimpinan.
Banyak definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli, namun hanya beberapa definisi saja yang dapat dikemukakan dalam kajian ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Rauch dan Behling dalam Gary Yukil 2010 bahwa leadership is the process of influencing the activities of an organized group towards goal achievement. Konsep ini mengandung arti bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir untuk mengecapi sasaran. Pendapat Sule dan Saifullah 2008 bahwa kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. 3. Faktor kemampuan manajerial. Faktor yang mempengaruhi kemampuan adalah faktor kepengetahuan dan keterampilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Keith Davis dalam Ridwan 2009 merumuskan ability, knowledge, and skill. Kemampuan menurut Pawadarmita 1999 berasal dari kata mampu atau able yang pengertiannya dalam bahasa Indonesia adalah cakap, dapat atau mahir. Lebih lanjut, Siagian 2001 menjelaskan bahwa kemampuan sesuai kualifikasi anggota organisasi dengan menyoroti kemampuan fisik dan kemampuan intelektual. Dapat dipahami dari beberapa pendapat di atas bahwa kemampuan merupakan fungsi dari pengetahuan dan keterampilan. 4. Faktor layanan supervisi. Layanan supervisi merupakan bentuk pembinaan dari kepala sekolah kepada gurunya. Menurut Soet Jipto dan Kosasih 1999 menjelaskan bahwa layanan supervisi merupakan sebuah upaya pembimbingan yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada para guru untuk meningkatkan kinerjanya. Pembinaan mutu guru perlu secara sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada melatih kepekaan guru terhadap latar belakang peserta didik yang semakin beragam, terutama pada pendidik dasar dan menengah sebagai konsekuensi dari semakin terpuruknya akses peserta didik terhadap sekolah. 5. Faktor fasilitas pembelajaran. Fasilitas menurut Ring 1996 adalah sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah guna mendukung proses pendidikan yang lebih bermutu dan meraih sasaran pendidikan secara optimal. Fasilitas pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah agar tersedia sarana dan prasarananya yang digunakan untuk mencapai tujuan dari proses belajar mengajar. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, dalam pembelajaran pendidikan jasmani ini memerlukan sarana, media pembelajaran, alat, dan perlengkapannya. Alat dan media yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak akan mengembangkan potensi serta keterampilannya secara optimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.